Khusus Editors View dan kami juga masih akan membahas topik-topik yang juga sedang hangat saat ini masih di studio CNBC Indonesia bersama saya ekonomis CNBC Indonesia Mbak Maya Saroh dan juga editor CNBC Indonesia Mas Lucky Leonard. Di segmen ini kita beralih ke topik lainnya yang tentunya nggak kalah heboh yaitu soal ancaman krisis pangan global karena Rusia tidak mau perpanjang perjanjian biji-bijian. Wah, ini dampaknya ke Indonesia akan seperti apa ya? Tapi kita lihat dulu artikelnya. Ini judulnya adalah Fakta Ngeri, Kiamat Makanan Gegara Rusia Dunia. Teriak seperti biasa nih ya kalau redaksi bikin judul nih luar biasa. Ada kiamatnya, ada ngerinya. Ini menggemparkan gitu ya kalau bikin judul. Tapi yang menarik buat saya adalah sebetulnya ini dampaknya akan seperti apa kalau dari tim redaksi sendiri begitu ya melihat langkah atau sikap dari Rusia yang ini nggak mau memperpanjang nih begitu perjanjian biji-bijian. Apakah dampaknya akan cukup luar biasa kalau kita melihatnya sebetulnya seperti apa, Mas Lucky, silakan. Ya, pertama ini jadi sikap keras Rusia ya, menegaskan bahwa Rusia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam perang melawan Ukraina. Jadi kesepakatan ekspor biji-bijian ini sudah diperpanjang 3 kali sejak Juli tahun lalu, diperpanjang November, diperpanjang Maret, dan diperpanjang Mei. Dan sekarang ternyata Rusia nggak mau perpanjang lagi. Dan saya melihat ini jadi salah satu strategi negosiasi Putin untuk mencabut beberapa sanksi yang dijatuhkan terutama negara-negara Barat kepada Rusia. Dan ini dampaknya menurut saya akan cukup luar biasa, terutama untuk negara-negara yang sangat mengandalkan pasokan biji-bijian dari Ukraina. Ini mungkin yang paling terdampak adalah negara-negara di Afrika dan Timur Tengah yang termasuk Cina yang selama ini memang banyak mengimpor biji-bijian dari Ukraina. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Sejauh ini Indonesia memang mengimpor gandum dari Ukraina. Ukraina tidak pernah lepas dari 5 besar eksportir gandum ke Indonesia. Tapi kalau dilihat dari volumenya, memang volumenya tidak sebesar negara lain seperti Australia atau Kanada. Jadi apakah dampaknya ke Indonesia akan ada? Pasti akan ada. Tapi terutama dari harga gandum yang Indonesia impor dari negara lain. Karena sikap Rusia yang akhirnya tidak memperpanjang kesepakatan ekspor ini akhirnya melambungkan harga gandum global juga. Dan ini bisa cukup mengganggu untuk Indonesia. Ya, apalagi kalau kita tahu nih perang atau artinya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, kita belum tahu ya akan berakhirnya kapan. Betul. Dan juga ini berdampaknya sampai dengan ke rantai pasok apalagi gandum ya. Kalau dari tim riset sendiri, Mbak Esa melihatnya seperti apa? Sebetulnya kalau dari Indonesia sendiri seberapa ketergantungannya sih kita dengan artinya gandum dari Ukraina? Apakah ini nanti kedepannya akan cukup berdampak atau kita mungkin bisa punya pilihan lain ya selain daripada gandum yang memang dikirim dari Ukraina? Kalau kita soal berbicara soal ketergantungan, pasti tergantung ya karena Indonesia itu kan bukan produsen gandum. Mungkin bisa produksi tapi tidak seperti gandum kualitasnya sangat beda. Itu pun ini juga bergantung pada iklim. Itu hampir 100% taruhlah kita bilang impor. Tapi bahwa impor itu tidak hanya dari Ukraina ya. Yang paling besar tentu saja dari Australia, kemudian Kanada. Ukraina memang sangat besar dan ketika kita lihat 2021 itu sekitar hampir 2,83 juta ton. Tapi kemudian di tahun 2022 karena ada perang ya itu hampir tidak ini berkurang drastis dan tidak masuk ke dalam ketiga besar. Tapi kalau kita lihat data BPS sebenarnya di Januari April itu sudah masuk sekitar 189.000 ton. Akhirnya sebenarnya dengan kesepakatan Black Green itu kan sebenarnya sudah ada ya, sudah masuk ya walaupun sebenarnya jauh-jauh lebih berkurang dibandingkan mungkin periode 2021 ke bawah yang sebelum perang ya. Dan itu membuktikan bahwa kita bisa mencari pasar yang lain. Persoalannya adalah soal harga ya. Ketika ada pasar harga akan naik nanti ya, dan ini berdampak kan kalau harga ngomongin soal sentimen ya. Kalau ada satu pasar ditutup orang jadi khawatir. Kemudian waduh ini pasokannya gimana nih, kemudian harga naik. Itu yang sebenarnya membuat Indonesia berat ya sebagai importir ya. Bukan masalah kalau pasokan mungkin bisa dicari tempat lain, tapi soal harga ini yang lumayan berat gitu. Baik, jadi ini ada kemungkinan harga akan naik juga ya. Betul. Seiring dengan apa yang terjadi nih di Rusia dan juga Ukraina. Tapi Mbak Esa, ini bukan hanya soal gandum ya, yang mana kalau kita lihat Rusia ternyata menghentikan perjanjian untuk biji-bijian ini, tapi ternyata India juga dikabarkan akan segera menyetop begitu ya untuk mengirim beras. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia juga termasuk negara yang
selalu impor gitu ya urusan beras ini, kayaknya impor kita ini beras lagi dan kita juga sampai dengan saat ini masih juga ada simpang siur data ya terkait dengan stok beras di tanah air. Kalau dari Mbak Esa sendiri bagaimana nih jika ternyata nanti ke depannya beras juga di stop oleh India sementara kita masih membutuhkan impor beras dari India? Walaupun sebenarnya kita produksi juga lumayan besar ya dan mungkin impor itu hanya mungkin berapa persen saja, tapi yaitu lagi-lagi ini kalau Mbak bicara soal pasar global, itu sentimen satu ditutup, pasar yang lain pasti akan berpengaruh dan itu juga akan berpengaruh ke harga beras nasional ya. Kita ingat bahwa sepanjang tahun ini harga beras bahkan sudah rekor ya. Bisa jadi ini rekor lagi nih kalau kemudian ada persoalan beras dan jangan lupa persoalan besar mungkin bukan hanya India tapi El Nino. Ada ancaman El Nino juga. Betul, itu ada El Nino, kekeringan itu yang membuat menurut saya lebih patut diwaspadai daripada mungkin penutupan ekspor dari India gitu. Baik, kalau dari kacamata Mas Luki sendiri terkait dengan sikap India yang kemudian nanti akan menyetop impor beras, gimana nih Indonesia? Apalagi kita ada ancaman El Nino gitu. Apakah nanti stok artinya atau ketersediaan beras di tanah air masih akan cukup aman? Anda sendiri melihatnya seperti apa? Oke, sebenarnya impor India itu hanya negara alternatif untuk mengimpor beras. Jadi memang bukan negara utama untuk mengimpor beras. Beda dengan Thailand atau Vietnam. Yang jadi masalah adalah ketika India menyetop ekspornya, ini bisa terjadi rantai reaksi nih ke negara lain. Apalagi kan sekarang El Nino lagi ngeri-ngerinya kan gitu. Ini bisa merembet ke Vietnam atau mungkin ke Thailand. Apalagi Vietnam sebelumnya sudah menyatakan bahwa mereka bakal mengurangi ekspornya. Ini yang bisa menjadi masalah dengan catatan produksi dalam negeri Indonesia tidak mencukupi. Artinya harga akan melambung dari situ. Tapi untuk dampak langsungnya memang cukup minim dengan India. Dengan sikap ini cukup minim ya. Jadi kita berharap juga artinya stok beras di tanah air tetap aman ya, walaupun ada ancaman El Nino. Ini sebetulnya dialog kita sangat-sangat menarik ya, tapi waktu kita terbatas. Mas Luki dan juga Mbak Esa, terima kasih ekonomi CNBC Indonesia, Mbak Maesaro dan juga editor CNBC Indonesia, Mas Luki Leonard sudah berdiskusi dan juga berbagi insight-nya di pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.